Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Asrori dari Lubuk Seberuk, Kabupaten Ogi, Sumatera Selatan, Pak. Yang pertama, saya sudah kenal RCTI dari kawan dan YouTube selama kurang lebih 1,5 tahun, Pak. Alhamdulillah, dengan rasa syukur bisa datang di sini, bisa silaturahmi di RCTI. Tidak nyangka saya, Pak. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, Pak, yang pertama, gimana caranya biar istiqomah, biar rutin tiap malam itu bisa menjalankan ilmu RCTI, Pak, khususnya mandi pandan, ngaji sampai waktu duha. Kan udah saya sabdain, orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, cair sebulannya 10 miliar. Kan udah saya sabdain ya. Kerjain aja. Tapi sering gagal, Pak. Gagal. Ngantuknya itu jam 3, jam setengah 4 pasti ngantuk itu. Bapak tahu gak babi ngepet? Tahu. Enggak tahu. Itu kerjanya malam apa siang? Hah? Jagain di ini malam apa siang? Malam. Ya Bapak juga mesti malam. Anggap aja Bapak lagi nyari pesugihan. Cuman bedanya ini babi ngepet pakai lilin, Bapak baca Quran. Biar nggak ngantuk, Pak. Nyari pesugihan, Bos. Biar nggak ngantuk, Pak. Ngantuknya hilang. Bapak colek alat kelamin pasangan Bapak, taruh di mata Bapak sampai Bapak nggak ngeliat. Colek alat kelamin lawan jenis, taruh di mata Bapak. Berapa gitu. kali? Berapa kali? Sampai alat kelaminnya kering. Baru anak-anak kecil, Pak, jadi belum berani. Apa? Baru anak kecil. Baru anak kecil. Baru melahirkan. Anaknya dititipin ke panti asuhan. Kecil-kecil gini anaknya 4, Pak. Alhamdulillah. Ya Bapak mesti colek, taruh di mata. Bapak sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Nah, nggak boleh ngeluh. Pak Haji saya ngantuk. Lawan. Bos, Bapak diri. Bos, terangin bos. Ilmu setan, bos. Nih duduk sini loh, biar nggak kesorot. Ilmu setan. Udah Bapak di situ aja. Nih lo terangin ilmu setan, duduk situ, lo nggak disorot. Sini. Ini rajanya setan. Tepuk tangan dong untuk rajanya setan. Ayo terangin ilmu setan. Bos sekalian, kita punya hajat yang maksa. Kita diciptakan Allah sempurna. Jangan kalah sama setan. Setan dilaknat oleh Allah. Apa kata Allah? Kamu jadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang hina. Setan terima apa enggak? Terima. Ngeluh. Lapang dada. Enggak ngeluh. Lapang dada, legowo. Apa kata setan? Aku terima ketetapanmu ya Allah, tapi aku punya permohonan. Negosiasi kata Pak Haji. Hajat, punya hajat, mohon kepada Allah walaupun dia dilaknat menjadi makhluk yang hina. Padahal menurut dia lebih mulia dia daripada Adam. Apa hajatnya setan, hajatnya iblis? Yang pertama seperti hajatnya Bapak, diberi umur panjang. Sama. Tapi hajatnya setan ekstrim. Apa hajatnya? Beri, tangguh saya Allah umur sampai mereka semua dibangkitkan, sampai hari kiamat, sampai hari
pembalasan. Dikabulin nggak? Kabulin. Ekstrim mana hajatnya sama Bapak Ibu? Ekstrim setan. Orang setan saja dikabulin. Masa Bapak dan Ibu nggak dikabulin? Ya. Yang kedua, apa hajatnya? Hajatnya tidak satu. Bapak kadang satu doang ya. Hajatnya setan Kaya raya. satu, umur panjang, dikabulin. Yang kedua, izinkan saya mengajak Anak cucu Adam. jadi marketing multi level. Maka kalau ada marketing multi level, jangan kalah sama setan. Setan untuk mengajak umat manusia, anak cucu Adam, untuk mengikuti jejaknya. Dikabulkan oleh Allah enggak? Kabulkan. Apa kata Allah saat mohon untuk dikasih umur panjang? Benar, kamu aku kabulkan untuk hidup sampai hari kiamat. Mohon lagi untuk punya downline yang banyak, punya pengikut yang banyak, untuk jadi teman, untuk jadi anggota. Maka marketing itu yang cari. Masa kalah sama setan? Dikabulkan langsung dah Allah? Kabulkan, iya silahkan. Tetapi mereka yang mau mengikutimu, bagi yang tidak mau mengikuti petunjukku, pasti mengikuti kamu. Tapi mereka, anak cucu Adam, akan aku kasih petunjuk ke jalan yang lurus. Yang ketiga, untuk melupakan nikmat Allah, dibikin umat manusia, anak cucu Adam, untuk tidak menjadi manusia yang bersyukur, selalu kufur. Diajak, kata setan, pasti hanya sedikit pengikut ke jalan yang benar ya Allah, pasti saya pengikutnya lebih banyak. Dari mana cara setan untuk menjadi downline-nya? Dia bilang, akan aku datangi. Semangatnya luar biasa, semangat marketingnya, semangat berjualannya luar biasa setan. Bagaimana cara mencari nasabah? Bagaimana cara mencari anggota? Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Semua penjuru akan diserang oleh setan. Dikabulkan oleh Allah, silahkan, pasti mereka akan ikut karena kamu punya iming-iming yang hebat. Maka kita harus mencontoh setan. Iya, jadi kalau hajat kita mau terkabul, kita harus mencontoh setan. Apa yang dicontoh? Semangatnya, maksanya, legowonya. Ini kita contoh. Kalau kita mudah mengeluh, patah semangat, lemes, lunglai, ngantuk, sifat 18 yang dipegang Bapak semua bertahan, ada semua di hati, dan itu adalah kesuksesan setan, dan harus kita ikuti. Harus kita buang jauh-jauh. Ada yang kita ikuti setan? Apa yang kita contoh? Semangatnya, legowonya, menerima ketetapan dan takdir Allah. Jangan saling menyalahkan gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara lu, gara-gara anak, gara-gara mertua, gara-gara bos. Semua atas kehendak Allah. Apapun yang diputuskan Allah,
pasti yang terbaik. Jadi apapun keputusan Allah harus kita terima, baik itu yang positif maupun yang baik, nggak boleh negatif. Yang baik. Makanya nanti bapak dan ibu kalau nikahin anaknya atau putra putrinya, lihat doa Pak Penghulu. Pak Penghulu lihat dong doanya. Jadi doanya, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, suka dan bahagia. Karena apa? Karena doa penghulu yang kemarin-kemarin yang bapak dan ibu kawin, contohnya ini, suka dan duka, ribut mulu. Anak udah gede-gede, suami istri masih ribut mulu. Jadi nanti kalau bapak dan ibu punya cucu, punya anak, Pak Penghulu mohon maaf, saya boleh gak lihat doanya? Nah, nanti ibu baca, ada doanya, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, ganti jadi bahagia. Enggak dong, nggak mungkin marah. Nanti kalau Pak Penghulu nanya, ini yang ngajarin siapa Bu? Namanya Haji Mbe. Karena Mbenya Pak Haji, alhamdulillah nggak pernah berantem. Bapak lihat deh Mbe saya di bawah, itu rukun semuanya. Di kandang 9 betina 1 jantan, rukun. Kenapa? Bapak dan bapak dan ibu kan 1 laki 1 perempuan. Ribut. Baru nikah setahun 2 tahun udah ribut. Baru punya anak 2 udah ribut. Gara-gara apa? Anak main HP. Kita sebagai papahnya marah sama istri kita, nggak boleh. Kok gitu Pak Haji? Ya ini dialami sama saya, dialami sama Haji Marco, dialami sama kameramennya, kameramen. Nah, jadi bapak dan ibu nanti kalau anaknya nikah ngomongnya begitu, minta doa. Lanjut bos. Lanjut. Iya dong. Ilmu setan. Iya. Bapak sekalian, karena setan mempunyai janji yang manis, maka Bapak sekalian, banyak di antara Bapak Ibu sekalian adalah mantan-mantan sekutu dengan setan. Datang ke dukun, datang ke laut kidul, datang ke gunung, ngaku sendiri. Hafal. Iya, kita bersekutu sama setan karena setan punya janji yang manis. Terkabul? Terkabul. Iya, Bapak Ibu sekalian, karena kita bersekutunya sama setan, maka janji setan itu kata Pak Haji adalah fata morgana. Jadi indah dipandang, dikejar, hilang. Jadi kayak fata morgana. Tadi yang jawab siapa tuh? Bukan set. Fata morgana. Ya, pasti ada ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya dari setan. Apa? Setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, dan itu tunai langsung tanpa ada Tiding aling-aling, tanpa ada catatan keputusan. Keputusan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila ada kekeliruan. Tidak ada catatan not, tidak ada catatan kaki. Catatan kaki notnya tidak ada dalam perjanjiannya. Full Langsung cash tunai. Maka setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, masa kita kalah sama setan? Mau kalah sama setan? Tidak. Jangankan kalah sama setan, kita malah mengikuti. Ya, maka Bapak sekalian,
sifat-sifat setan itu harus kita buang. Jangan sampai sifat-sifat setan itu kita pelihara. Pelinya di sini, haranya di sini. Tahu kan pelihara. Yang ketawa pasti orang Jawa. Yang nggak ketawa pasti bukan orang Jawa. Pelihara. Pasti yang ketawa orang Jawa. Jadi sifat Yang ya. Baru kalau Haji Marco kan orang Jawa Barat, makanya dia nggak ngerti, nggak dengar. Kalau si pembicaranya orang Jawa, makanya dia ketawa-tawa ngomong harus dimusnahkan, tidak boleh dipelihara. Diopeni ya, harus dihilangkan, tidak boleh dipelihara, dibuang, dicoret. Karena walaupun janji setan sangat manis, banyak korban. Apa? Kalau kita bersekutu sama setan, janjinya manis, Bapak sekalian, dagangannya laris dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Biasanya pada malam-malam 8-an 36 Jumat Kliwon itu tokonya pasti tutup. Ada yang Kemis Legi tokonya tutup. Ada yang hari Senin. Nah, kalau hari-hari pasti itu libur, pasti toko-toko itu kemana? Untuk apa? Menambah penglaris lagi, setor. Karena kalau tidak setor, karena kalau ditinggalkan, maka akan mengancam ekonominya akan diturunkan. Dengan ekonomi turun, tagihannya tidak keluar, pelanggannya menurun, cari ke dukun yang lain. Apakah yang ada di badannya berkurang? Tidak, ditambah, nambah, musuhnya nambah. Sehingga apalagi kalau orang yang dipercaya ini sudah qaid, sudah meninggal, maunya Bapak Ibu kan instan. Yang ngamalkan siapa? Dukunnya. Kita terima beres, yang lakuin dukunnya. Kalau dukunnya tidak ngelakuin, tidak jalan. Apakah dukunnya melakuin ini gratis? Bayar, dia punya pasukan. Pasukannya siapa? Setan. Coba ngomong setannya gimana tangannya? Pasukannya siapa? Setan. Segong. Aduh, parah. Pengalaman dia. Pasukannya setan. Kalau mbah-mbahnya ini sudah hilang, setannya bekerja sendiri. Kita harus memberi upeti yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memberikan upeti, maka apa yang pernah dia berikan kepada kita akan diambil kembali. Waktu datang omset naik, waktu datang toko rame, waktu datang kita kebeli aset. Tapi pada saat Bapak nggak datang lagi ke situ, asetnya diminta lagi dengan kelilit utang, tagihan macet, anak minta warisan, ribut antar keluarga. Pokoknya dia lebih canggih dari kita. Betul setan? Ayo lanjut. Humor ya. Jangan ngantuk ya. Bahkan Bapak sekalian, ada yang punya motivasinya
pas saat datang ke setan? Apa motivasinya? Motonya apa? Ada yang bahasa Jawa, bahasa Cirebon yang asik itu, bahasa Sukabumi, sudah pernah datang ke setan, bahasa motivasi, motonya. Moto kalau bahasa Indonesia ini agak kurang mantap, tapi tidak apa-apa, saya contohkan. Dukun itu penyakit batu kalau Sunda. Walaupun gitu ya, daripada hidup menderita. Hah? Ada yang nyambung? Nyambung kasih Udah lupa, ini kan datang setan kan setannya 10 tahun yang lalu. Ayo. Daripada hidup menderita, daripada hidup menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya sengsara dimakan setan. Iya, motonya gitu. Motonya seperti Daripada itu. kita susah, dihina tetangga, dia nggak apa-apa datang ke dukun, walaupun kita nanti matinya sengsara dimakan setan. Jadi kita pada saat mati itu bapak dan ibu yang dikubur bukan jasadnya bapak dan ibu, yang dikubur kedebongan pisang. Ibunya bapaknya tetap jadi budaknya setan. Gitu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita mantan-mantan. Apa bos? Lanjut. Ya. Nah, itu motivasi yang masih semangat. Kalau wajah-wajah ini motivasinya tidak semangat, itu sama seperti itu. Tapi dari sini jangan dilanjutkan ya motivasinya. Motivasi itu masih luar biasa, punya semangat. Motivasi yang kedua ini jangan ya. Daripada hidup menderita sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara dan tetangga, lebih baik Kawin sama janda. Kawin sama janda. Ya Allah. Jangan bos. Janda kaya Pak Haji. Jangan ragu-ragu. jangan. Itu lumayan, masih ada semangat sedikit mencari. Ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi. Ulangi lagi bos. Daripada hidup, Dengerin. daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara dan tetangga, lebih baik mati saja. Nah, itu wajah-wajah lemes. Nah, Lebih baik mati saja. lebih baik mati saja. Kan Itu banyak tuh orang yang kelilit utang, mau jual ginjal. Mau jual ginjal, maksud ginjalnya dijual. Mau jual panca indera, janganlah. Harganya kan lebih mahal. Punya utang 500 juta, berangkat ke Kamboja buat lunasin utang mamah saya. Anak-anak muda pada berangkat ke Kamboja, ke Thailand, kemana? Nggak boleh lah, ke Vietnam. Nanti jadi apa coba? Iya, jadi gitu. Janganlah. Lanjut bos. ya, jangan motivasi itu. Setelah dapat ilmu dari Pak Haji, motivasinya berubah. Kita ganti dengan Ganti. ini motivasinya. Dengerin. Daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara dan tetangga, lebih baik hidup mulia, kaya raya, sejahtera, bahagia, mengamalkan, mempraktekkan ilmu Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Tepuk tangan dong. Ulangi lagi.
Yang tepuk tangan agak blow on. Diganti, harus semangat ya. Daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, tidak punya pekerjaan, lebih baik mempraktekkan lali lebih baik hidup mulia, bahagia, kaya raya, sejahtera, mempraktekkan ilmu Allah, wasilahnya mempraktekkan ilmu RDAY. Bos, tepuk tangannya yang kompak dong, sekali lagi dong. Wow. Bos, shoot bos pesertanya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan, shoot bos, shoot bos. Yang kencang dapat uang bibit. Yang paling kencang dapat uang bibit. Sekali lagi. Sambil ada suaranya. Oke, tepuk tangan luar biasa semua. Alhamdulillah, sip. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, yuk kita praktekin ilmunya Allah aja. Apa tuh ilmunya Allah? Sama-sama bangun jam 00, sama-sama bangun jam 00. Kalau kita punya pesugihan juga bangunnya jam 00. Cuman bedanya kita bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sama, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Mandinya mesti pakai pandan 9 lembar. Sama, ilmunya Allah juga. Sama-sama nyari pesugihan. Cuman yang satu bersekutu sama setan, kita bersekutu sama Allah. Sama. Kedua, Bapak dan Ibu tinggal pilih aja. Kalau Bapak dan Ibu nggak bisa ngilangin sifat 18 yang nanti dibagiin kertasnya, berarti Bapak dan Ibu bersekutu sama setan. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa ilangin sifat 18-nya, Bapak dan Ibu bersekutu sama Allah. Sama. Nah, ketiga, saya mau Bapak dan Ibu paksain sholat tobat, ngilangin yang sifat 18. Dari maghrib sampai isya 18 kali sholat tobat. Yang dominan 5 kali 10 50, dari bangun tidur sampai mau tidur. Terakhir, saya mau Bapak dan Ibu wajib, bisa nggak bisa wajib, sedekah subuh nggak boleh bolong. Karena setiap subuh Allah turunin 2 malaikat. Yang satu bikin kaya raya sejahtera, yang satu bikin hidup susah sengsara. Nah, tinggal pilih yang sedekah kaya raya sejahtera, yang nggak bersedekah, nah yang tadi. Kedua, paksain Bapak dan Ibu sedekah hari Jumat barokah, jangan bolong. Wajib sedekah patungan potong sapi Jumat barokah, nggak boleh bolong. Paksain. Cari anak yatim kurung, nggak ada Pak Haji, numpang di RDAY. Cari anak yatim yang udah berangkat umroh, yang udah nyium batu ajar aswad, nggak ada Pak Haji, numpang ke RDAY. Cari anak yatim yang tahajud, nggak ada Pak Haji di kampung saya, numpang di RDAY. Nah, nanti kita ada tahajud bersama 100 anak yatim. Bapak dan Ibu nggak boleh nyawer anak yatim. Saya nggak mau. Banyak tamu RDAY yang nyawer anak yatim, hajatnya lemot, bukan nggak terkabul, lemot. Saya maunya Bapak dan Ibu langsung sedekahnya dikumpulin aja, nanti dibagi sama ustadznya. Ada berapa dapat uang sedekahnya? 600.000 dibagi 100 anak. Ibu dapat berapa hari ini sedekahnya? 1 juta dibagi 100 anak. Karena kalau Bapak nyawer, nggak semuanya kebagian. Kalaupun kebagian, yang pagi tadi nggak kebagian. Nanti dia cerita sama yang pagi. Tadi malam dong aku tahajud dapat saweran 20.000.
dari bunda yang pakai kerudung ijo. Nah langsung didoain sama anak yatim. Nggak taunya Nyai Loro. Oke? Jangan nyawer, saya nggak setuju. Kalau punya uang kumpulin aja. Ustadz, saya mau sedekah dong buat anak yatim tahajud 20.000. Saya pengen dong sedekah ke anak yatim tahajud 1 juta. Saya dong mau sedekah dong ke anak yatim tahajud 500.000. Sedekahin. Nah nanti kita coba lihat besok gitu. Makanya hari ini kalau bisa kita malam Jumat barokah, paksain sedekah ekstrim, sedekah seisi kantong. Pak Haji, kata bapak-bapak, di kantong saya nggak ada uang, hanya tinggal alat kelamin saya. Sedekahin semua. Sedekahin semua. Hah? Ya. Ya. Oke? Pokoknya bapak dan ibu jangan serius, karena kita di Al-Quran ayatnya hidup ini adalah sendaguro dan permainan. Saya nggak setuju acara pencerahan serius, saya nggak mau. Saya maunya humor, guyon. Orang ujung-ujungnya terkabul kok. Santai aja, pasti dikabul. Ada gak pertanyaan lagi sebelum naik ke testimoni? Ada gak yang mau nanya lagi? Ini Pak. Ya yuk pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Irma dari Cianjur, bawa rombongan Pak Haji. Bawa rombongan berapa? Biasanya 2 mobil, sekarang 1 mobil. Biasanya 2 mobil. Ini cuma 1 mobil. Yang satunya lagi pada ada acara. Oke. Jadi tadinya ngikut lihat saya gitu kan, dulu sebelumnya ke RDAY saya terpuruk gitu ya Pak Haji, bangkrut lah gitu. Nah ibu terpuruk meraktekin ilmu RDAI apa tuh? Hajat ibu ada yang terkabul. Ibu meraktekin ilmu RDAI apa? Banyak pencerahan-pencerahan di Pak Haji semua dipraktekin. Udah? Udah. Nenenin pasangan udah belum? Sering tiap malam. Wow. Bu, bapak-bapak pada nggak percaya bentuknya kayak gimana sih kalau nenenin tiap hari tuh? Ya ditawarin Pak Haji. Apa? Ditawarin. Ibu yang nawarin? Iya. Ibu nawarin gimana ke suami? Ini mimi dulu biar cepet terkabul. Ibu nawarinnya gimana ke suami? Mimi dulu biar cepat terkabul. 99 kali. Terus kata suami apa? Ya ayo. Emang senengnya pengennya. Emang senengnya? Oh iya. Coba Pak, coba Bu praktekin seperti Neng siapa? Neng Irma. Neng Irma. Iya, Neng Irma. Nah maksud saya coba ibu praktekin. Toh ibu udah nenenin berapa kali ke suami kalau boleh tahu? Tiap malam Pak Haji. Tiap malam. Kira-kira nenennya masih utuh apa copot? Masih utuh. Hah? Masih utuh. Masih utuh. Oh masih utuh. Nggak hilang Bu, nggak hilang, tetap masih utuh. Tapi rezeki ada aja yang masuk. Ya itu alhamdulillah seudahnya ngejalin RDA ya kan waktu sebelum kesini mah toko pada kosong, makanan udah pada kosong, sales udah nggak kebayar, mobil udah terjual, pokoknya semua rumah sudah deketin mic-nya deketin. Iya, rumah udah di tangan bank sertifikatnya. Terus kan saya dulu pinjam uang teh itu apa rekening koran, jadi ngasih bunga per bulan 12 juta. Nah udah gitu kan toko semakin mengosong nih barangnya, nggak ada. Mie udah pada nggak ada, rokok nggak ada, semua pada nggak ada. Suka kalau ngeliat toko sedih gitu ya, kalau pagi-pagi teh buka toko cuma ada sayuran doang yang dipertahankan gitu. Seudahnya jarak-jarak kesana kemari udah ditempuh, udah tidur di kuburan, udah. Oh ibu udah pernah datang ke orang pintar? Udah banyak. Oh ke kuburan dia udah pernah? Ke Cirebon udah, ke Cirebon udah, tidur di kuburan udah, ke Gunung Kembar udah, ke Gunung Haruman udah, pokoknya yang di Cikundul sering didatengin, terus ke Eyang Hakikat, Eyang Syariat, semua pemakaman didatengin. Tiap YouTube saya lihat kalau cara lunas hutang ada di sana, di religi Cibeber, Eyang Nurbayan didatengin, sampai beberapa kali ke sana.
akhirnya kan si modal habis, kepake biaya ongkos, ngasih uang buat kuncen gitu ya. Kalau kesana kan bawa makanan, ngasih amplop gitu. Terus kita ke makamnya bawa kopi, bawa segala macam gitu. Ya uang modal warung habis gitu karena sering dibawa keluar. Ada uang 500-700 bawa, biarinlah toko ditinggal sama yang kerja. Malahan yang belanjaan dari orang teh sampai diturunin dari toko ke lantai mau diambil semua, katanya ini nggak kebayar, mau dibawa lagi udah dikarungin. Cuma yang kerja itu ketat, jangan ngambil katanya, kalau yang punyanya nggak ada, kalau nggak ada mah jangan berani ngambil, nanti aja sama yang punyanya gitu. Akhirnya nggak diambil. Udah itu pas saya buka-buka di YouTube, pas ada Pak Haji lagi nekat ke sini berangkat Pak Haji, nyewa Grab, bawa uang 1 juta waktu itu berangkat, pulang pergi sama Grabnya dibayar 800 Grabnya teh, yang 200-nya pakai bekal. Dari situ dijalani ilmu Pak Haji itu, dijalani semua. Cawik-cawik di toko gitu, kayak apa air cebokan dicawik-cawik di toko. Terus ke suami nawarin ya gitu, nawarin itu LM tiap hari. LM itu logam mulia. ML tiap malam gitu ya. kan ya. Terus gimmick kalau ibu nawarin ML tiap malam sama suami mau? Suami yang nawarin. Oh, suami yang nawarin. Sini biar kobul katanya. Iya. Nih katanya itu dulu nih kemot dulu 99 kali biar kobul gitu. Ya udah di karaoke aja 99 kali karena pengen suami kobul. Yang nawarin. Iya, suami yang nawarin. Ya saya juga kan mau karena pengen kobul gitu. Oh, ibu juga mau? Iya mau kan biar cepet pulih itunya usahanya. Ya, jadi ibu kalau ML di posisi bawah apa di atas? Ya kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Udah gitu kan gimmick-gimmicknya suka dipakai. Kalau mau udah mandi daun pandan dipakai, kalau mau turun ke toko ininya dicamahin sama sendiri. Suami kalau lagi tidur, nih suami lagi tidur dicamahin gitu. Terus anak juga suka dicamahin biar prestasi gitu. Ya alhamdulillah Pak Haji sekarang teh udah ada terasanya gitu, hampir terkabul gitu. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Tokonya jadi penuh lagi, banyak yang ngasih barang sekarang. Ya, yang waktu collab itu terigu juga udah nggak ada karung-karungan, yang dulunya karung-karungan itu udah pada kosong, sekarang udah karungan lagi, terigunya penuh-penuh lagi. Wow, tepuk tangan luar biasa. Terus rencengan-rencengannya udah penuh lagi, yang ngasih kepercayaan banyak gitu, yang ngasih pinjaman banyak gitu. Ya pokoknya dipermudah segala macam sesuatu teh ada jalannya gitu. Ada jalannya. Ya, ada jalannya, dipermudah aja. Setiap ada pembayaran ada rezekinya, walaupun yang ngasih pinjaman itu kadang temen ada hasilnya gitu ya. Misalnya nih Teneng mau dipakai mah uang 5 juta, sok aja pakai sama Teneng, saya mah minta lebihnya aja buat beli sayuran buat apa gitu. Tapi saya mah nggak mereseni ya, Teneng ngasihnya mau berapa aja diambil, dimodalin gitu. Akhirnya sekarang tanpa jaminan. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi udah terasa. Makanya sekarang yang rombongan ini kan pada usaha semua, yang di pasar Cipeyem ini yang pada jualan-jualan. Teneng katanya dari mana ilmunya? Kok sekarang tokonya rame jadi penuh, yang belinya banyak terus katanya. Terus barangnya penuh terus. Itu gimana ngejalaninnya? Yuk ikut. Akhirnya jadi banyak yang ikut. Sekarang ini berapa orang? Yang sekarang 8. 8. Itu Pak Amin yang barusan yang dari Jawa itu, yang dari Cianjur itu ikut. Oh iya. Udah pripatnya ke Pak Haji udah 2 kali, yang 2 juta udah 2 kali. Udah ikut 2 juta, cuma bisnis suami belum ada yang cair. Kalau bisnis suami kan proyekan. Setiap mau jadi meleset lagi, nggak jadi lagi. Sampai sekarang belum pernah ada yang jadi rezekinya ada di saya gitu saat ini mah gitu. Tapi nggak tahu kalau buat nanti kedepannya, pengennya suami cair itu. Yang kemarin ada mau jual tanah perumahan, sekarang belum ada keputusan, masih gitu aja terus bisnis. Jadi beli kuota, berangkat, tapi belum ada hasil gitu. Cuma maunya ibu ada hasil. Gampang Bu, gampang banget. Ibu paksain pada saat ibu ML, ibu posisinya lagi di bawah.
pada saat di bawah, ibu sambil bekep suami ibu tercinta, sambil ibu ucapin hajatnya suami. Ibu yang ucap di kupingnya suami, nanti suami sambil amin. Oh, ibu kebalik. Kalau ini suami yang bilang kalau lagi GML gitu, dia kan pas mau keluar dia ngomongnya gitu kayak raya tajir melintir, kata saya. Terkabul amin, kata saya gitu. Oh, dibalik sekarang. Oh. Dibalik. Nanti suami yang rezekinya banyak. Begitu. Ini ilmu baru, Bu. Baru banget. Baru ditemukan kemarin hari Rabu kalau nggak salah. Hari Selasa 2 hari. Ini ilmu baru. Jadi kemarin ada yang meraktekin. Alhamdulillah, Bu, cair. Nah, ibu coba ganti. Iya, 10 miliar. Makanya besok hari Sabtu, alhamdulillah Mbak Nadia, pasien kita nomor 1 the best, cair 1 triliun. Setelah saya lihat pasien yang lain abal-abal. Pasien yang kedua Haji Marco. Nah, besok dia mau jadi pembicara. Mbak Nadia, setelah itu Haji Marco. Pasien nomor 1 di RDAY namanya Mbak Nadia. Makanya kita kasih stempel atau label namanya Ratu Pinjol. Nanti lihat aja di YouTube. Di YouTube Ratu Pinjol, keluar tuh Mbak Nadia. Iya. Keluar gak, Bu? Coba lihat, Pak. Ratu Pinjol, Nadia Ratu Pinjol, RDAY Ratu Pinjol. Nah, nanti ibu coba besok nonton YouTube-nya live hari Sabtu jam 7 pagi. Pak Haji, saya nggak mau live, saya mau datang, saya mau nanya langsung sama Mbak Nadia. Kalau dia bisa cair 1 triliun, saya harus cair 10 miliar. Nah, nanti kan Mbak Nadia jawab. Boleh gak? Boleh. Nah, ibu tadi pertanyaannya belum nanya, udah langsung saya jawab. Jadi ibu praktekin. Ibu posisi ML-nya di bawah. Nanti suami di atas, dipeluk, pegang palanya, ibu bisikin di kupingnya hajatnya, aminin. Kalau suami sampai ketiduran, langsung ibu tabok. Oke? Bisa? Bisa. Praktekin ya. Iya. Nonton hari Sabtu ya, live. Ya. Kalau ibu bisa datang ya datang, nanti bisa ngobrol, kita ngobrol, makan di luar kan ada kafe, kita ngobrol 1 meja langsung sama Mbak Nadia dengan Haji Marco. Emang boleh Pak Haji kita ngobrol di belakang? Boleh, langsung nggak boleh? Boleh lah, itu kan kafenya anak yatim gitu. Bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong untuk ibu.